Eh, Sebenarnya Ibu mau manggilnya Bapak Ibu karena udah lulus ya jadi sarjana. Cuman supaya belum terlalu tua gitu ya, Mas ininya saya panggil Mas Mbak aja. Oke, kita mulai saja ya. Nanti ini apa namanya pertemuan kita ini nanti kan direkam sama Mas Rama sehingga nanti kalau ada teman-teman yang belum tahu apa namanya sosialisasi ini, mudah-mudahan nanti kami berikan apa namanya sharing videonya gitu ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para lulusan semester genap 2019-2020 dan lulusan 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan memberikan sosialisasi mengenai mengapa kita melaksanakan wisuda online gitu ya. Jadi nanti saya sharing dulu ya. Oke. Jadi mengapa kita melakukan sosialisasi untuk wisuda online ini? Jadi pertama-tama nih karena memang pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir, walaupun sudah ada vaksin ya, pelaksanaan vaksin juga, tapi apa namanya masyarakat masih ada beberapa yang masih kena COVID gitu ya. Jadi untuk menghindari itu kami melakukan wisuda online. Kemudian selain itu juga kan lulusan sudah ada 2 periode, yaitu lulusan yang 2019-2020 dan lulusan 2020-2021. Dan jumlahnya 400 gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini dan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini juga kemungkinan besar itu juga kita masih belum tahu ya apa namanya pandemi ini bisa berakhirnya kapan, dan Oktober kemungkinan besar juga masih online karena kita juga masih belum tahu COVID itu kapan bisa berakhirnya. Nah, makanya dasarnya kami melakukan wisuda online karena wisudawan lulusannya sudah mencapai 469. Nah, kalau dilakukan wisuda offline ya, itu banyak yang harus dipersiapkan seperti ya protokol kesehatan. Itu semua peserta baik wisudawan maupun orang tua dan keluarga harus melakukan swab antigen. Terus apalagi panitia-panitianya juga seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan jika melakukan wisuda offline. Kemudian kita juga harus mengundang Satgas. Kemudian gedung BPPT pun belum bisa memberikan pelayanan untuk kita melakukan wisuda. Karena di sana pun selalu ada yang kena gitu ya, stafnya atau staf tenaga ahlinya yang kena sehingga masih belum bisa dibuka. Nah, kemungkinan besar itu biayanya akan bisa lebih besar dari 1,1 juta yang biasa kita lakukan untuk acara wisuda offline seperti itu. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jadi himbauannya adalah supaya para lulusan juga merasakan wisuda baik itu bersama keluarga, makanya kami rencana melaksanakan wisuda online. Nah, selain itu juga memang di pelaporan di Pangkalan Data Perguruan Tinggi, kami itu melaporkan tiap semester, akhir semester itu lulusannya. Jadi lulusan 2019-2020, terus lulusan 2020-2021. Kemudian juga melaporkan yang mengikuti wisuda gitu ya. Di perguruan tinggi lain tuh lulusan dan wisuda rata-rata tuh sama gitu. Kalau karena di IT itu memberikan kriteria boleh wisuda atau tidak, sehingga antara lulusan dan wisuda itu tidak sama gitu pelaporannya. Sehingga himbauannya dengan wisuda online ini dan biayanya tidak terlalu tinggi, diharapkan untuk bisa ikut semuanya.
Seperti itu ya. Kemudian biaya wisuda. Nah, biaya wisuda di sini itu adalah 400.000 dengan fasilitas baju toga, buku wisuda, dan wisuda online-nya. Nah, harapannya dengan adanya buku wisuda ini, jadi setiap lulusan terus kemudian mengikuti wisuda, jadi itu sama gitu ya, lulusan dengan yang mengikuti wisuda. Seperti itu, ya. Oke, kemudian ini kegiatannya, jadwal kegiatannya itu nanti jadi kalau misalnya nanti ya calon wisudawan mengisi formulir pendaftaran wisuda. Nah, ini tanggal 4 April, jadi tanggal 4 April sudah bisa mendaftar ya sampai 18 April. Ya, kemudian itu online-nya adalah ini seperti ini. Kemudian di dalam itu waktu di dalam pendaftaran itu harus memasukkan langsung pembayarannya. Jadi membayar biaya wisudanya sebesar 400.000 itu 4 April sampai 18 April juga. Jadi pada saat pendaftaran online-nya itu dimasukkan juga bukti pembayaran ya. Nah, karena kemarin sudah ditanyakan bahwa virtual account-nya yang sudah lulus itu ditutup sehingga menggunakan Bank BNI dengan nomor rekening sekian ya. 110 rekeningnya di sini 1101984 seperti itu. Kemudian pengambilan baju toga ya bagi peserta yaitu 26 April sampai 2 Mei ya. Diambil di bagian pusat penunjang akademik. Jadi bagi wisudawan yang tidak bisa mengambil langsung dapat menghubungi administrasi PPA ya. Nah, kemudian kenapa waktu untuk pengambilan baju toganya itu 26 sampai 2 ya, kayak hanya 1 minggu. Diharapkan nanti peserta mengirimkan video. Jadi setelah mengambil baju toga, peserta mengirimkan video diri dan bersama keluarga menggunakan toga untuk keperluan wisuda, yaitu 27 April sampai 9 Mei. Di sini ada diunggah pada itu link ini ya. Jadi nanti itu ininya 10 detik untuk videonya ya. Kemudian berarti nanti kemudian pelaksanaan wisudanya 5 Juni di 5 Juni ya. Jadi yang lainnya nanti melalui Zoom. Oke, kemudian ini ininya rencana kegiatannya untuk wisudanya. Jadi dimulai dari hari Sabtu tanggal 5 Juni yaitu waktunya jam 9 sampai jam 11 ya. Jadi seperti biasa pembukaan kegiatan wisuda, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembukaan senat, sambutan rektor, pembacaan SK rektor lulusan, dan pelantikan wisuda-wisudawati secara online. Nah, jadi di sini temanya wisuda bersama keluarga, itu ditampilkan dalam klip video bersama keluarga. Ya, nanti kami berikan contoh bentuk videonya ya, supaya rapih dan lebih jelas gitu nanti penampilannya di video. Kemudian pengucapan janji sarjana, kesan dan pesan wisudawan, pembacaan doa, dan penutupan sidang senat terbuka. Seperti itu ya. Nah, di sini nanti Ibu berikan contoh untuk pembuatan videonya. Sebentar ya. Tadi share sound. Itu ya, pertama wisudawannya dulu, pakai juga yang note-nya, nah nanti baru sama keluarga gitu ya.
sekali lagi ya Ibu ini kan. Jadi nanti untuk pembuatan videonya ya. Jadi nanti wisudawanya dulu pakai baju toga ya, pose 5 detik ya, 5 detik, giginya polos, kemudian baru dengan keluarga ya, pose normal baby selama 4 detik. Itu formatnya landscape ya, resolusi minimal 720. Oke, mungkin itu yang sudah yang Ibu berikan ya. Nah sekarang kita dilanjut mungkin Ibu akan menjelaskan ini dengan sebentar. Apa Ibu boleh kita buka tanya jawab ya? Kita buka tanya jawab. Pertama untuk yang kegiatan untuk pembayaran ya, untuk pembayaran. Apakah tanggal 4 sampai 18 April itu semua setuju atau tidak gitu. Oke, silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, Mas. Oh, pengiriman file video ya. Biasanya gimana ya Bu? Pagi. Selamat pagi Bu Sri. Ya, gimana? Ada yang mau ditanya tadi? Ya, kalau yang biaya 400.000 itu tentunya toganya itu pinjamkan ya Bu ya? Enggak, dikasih. Oh dikasih. Oh dikasih. Oh, oke. Berarti nggak perlu dikembalikan ya. Oke, thank you Bu. Terus sama kalau udah selesai semua wisuda, kalau sudah selesai prosesi wisuda ini, ijazahnya gimana ya Bu? Bisa diambilnya? Bisa diambil. Memang kan sekarang yang untuk ya kalau yang lulusan 1920 itu kan memang sudah bisa ngambil ya. Cuman yang lulusan 2021 ini sebenarnya sedang lagi lagi dikerjakan di transkripnya. Kalau ijazahnya sih sebenarnya sudah hampir selesai, cuman transkripnya itu di bagian PDSI masih berjalan untuk mengeprint gitu. Mudah-mudahan pada saat wisuda atau pada saat pengambilan toga mudah-mudahan sudah selesai jadi bisa ngambil. Bisa diambil gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Sri. Ya. Ada lagi? Nanti videonya kami berikan alamat YouTube-nya. Bu Sri. Ya, silakan. Iya, maaf Bu, ini. Tadi kan Ibu bilang di wisuda itu ya kira-kira ijazah ya Bu. Tapi kalau semisalnya tidak berbarengan dengan wisuda itu ijazahnya perkiraannya turunnya di kapan ya Bu? Bisa diambil maksud saya. Perkiraannya mungkin akhir Mei ya. Akhir Mei atau awal Mei ya. Soalnya nanti tapi kami harapkan sih cepat gitu ya, Mas. Ini saya iya, Bu, soalnya karena berhubungan sama PDSI. Iya Bu, maaf Bu. Iya, karena beberapa lulusan ada yang ingin mendaftar ini Bu, CPNS Bu, dan itu kabarnya dimulai Mei sampai Juni Bu. Takutnya atas itu udah nggak bisa lagi Bu. Oke. Nanti kami kami harapkan secepatnya supaya nanti akhir April itu udah bisa selesai gitu ya. Nanti diinikanlah saya koordinasi gitu. Kami koordinasi untuk transkrip dan ijazahnya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya. Terus ini juga nanti tolong diperhatikan yang laporan-laporan perbaikannya. Karena ijazah sama transkrip misalnya sudah selesai, itu belum bisa diambil kalau laporan perbaikannya belum diselesaikan. Karena kan nanti dapat surat dari, kan nanti mahasiswanya
lulusannya kan minta surat bebas administrasi, yaitu bahwa kalian tuh sudah memperbaiki laporannya. Seperti itu juga ya, diperhatikan itu ya. Oke, ada lagi. Kalau untuk tanggal pembayarannya oke ya, tanggal 4 sampai 18 April ya. Bagaimana yang lainnya? Oke Bu, oke. Ya. Kalau tidak, ada lagi yang mau, oh itu sudah ada ya. Oh daftar hadir. Harap ijazah sudah dapat satu. Sudah. Oke. Ya nanti di untuk yang wisuda yang ijazah ya, nanti kami rapatkan segera untuk diselesaikan. Mungkin dari saya ada pertanyaan, Ibu Sri. Iya, silakan Pak Mas Nabil. Iya, kebetulan kan saya udah lulus tahun 2000 berapa ya? Tahun ajaran 2019-2020 ya, Yudisium Ya, waktu itu kan Agustus deh kalau nggak salah. Cuman karena pandemi mungkin belum sempat kali ya, baru sekarang aja kali ya ininya. Ya. Kebetulan juga nih. Untuk yang udah lama itu udah setahun 2 tahun ya berarti ya kurang lebih kan berjalan ini. Iya. Itu masih bisa ikut wisuda kan Bu? Kayak saya seperti ini gitu Bu? Ya, silahkan ya. Jadi juga takutnya juga nanti kalau misalnya kebanyakan juga nanti malah agak sulit juga nanti kalau belum misalnya ikut wisuda. Silahkan Mas. Jadi nanti dibuat bukunya sesuai dengan, ini kan nanti periodenya adalah buku wisudanya periode 2021 gitu. Iya, nggak apa-apa sih. Kalau yudisiumnya saya sih soalnya udah 2019 Agustus yang lalu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya, Kan soalnya nanti buat kenangan ya videonya ini kan buat buat keluarga gitu ya, buat nanti. Iya, betul Bu. Nih, momennya cuma sekali seumur hidup, Bu. Benar gitu ya. Oke, makasih ya Bu. Ya. Mas Nabil juga nanti kasih tahu teman-temannya kalau yang belum ikut wisuda pakai wisuda online ini saja gitu ya. Oh iya sih, kebetulan saya udah angkatan sipil 2013 ya, harusnya kan sudah pada lulus nih. Cuman udah ya. Kemarin masih ada yang mengejar TA Bu, STA Bu. Kemarin infonya di angkatan. Nanti saya infokan juga kali Bu terkait ini gitu. Oke, terima kasih Mas. Iya, sama-sama Bu. Ya. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Mudah-mudahan jelas ya. Kalau misalnya nanti kurang jelas, terus ini bisa komunikasi dengan Mbak Diana yang di bagian PPA, Mbak Yuli Nurul, Mas Rama gitu ya. Kebetulan panitianya kami adalah seperti itu. Nanti Mas Adam juga yang di TK gitu. Yang di Elektro Mas Rama gitu ya. Atau enggak Bu, Mbak mungkin Yuli Nurul. Tambahan dari saya Bu, bisa di-share kontak person untuk yang tadi kan terkait ada administrasi ya kalau toganya nggak bisa diambil gitu. Sama untuk nanya-nanya gitulah istilahnya, itu ke siapa gitu Bu? Enaknya gitu. Iya. Oke, kalau begitu nanti dari sini kan tadi daftar hadirnya harusnya ada nomor telepon ya. Jadi nanti kita bikin grup gitu ya. Ya boleh Bu, saran saya boleh dibikin grup aja gitu, karena nanti ketika di tengah jalan takutnya kan ada yang mau kami tanyakan gitu Bu, terkait proses wisudanya apa ininya lah, terkait administrasi mungkin kali Bu ya. Iya. Maaf Ibu, boleh tanya nggak? Iya silakan Mbak Madalena. Saya orang tua Wali sih Bu. Ya. Saya mau nanya aja, kan bayar wisudanya kemarin itu 1,1. Jadi ternyata kan 400 ya Bu. Nanti kembalinya bagaimana itu Bu caranya? Loh, yang mana ya Mbak? Yang Ibu yang mana? Anaknya membayar 1,1 buat. Kapan Bu?
Sebelum sidang. Oh, udah bayar. Udah bayar. Lulusan tahun berapa, Bu? Baru sih, Bu, Februari kemarin. Oh, 2020, 2021 ya? 2020, 2019, 2020 ya? 2020, 2021 itu ya? Kalau Februari kemarin. Februari. Kalau sidangnya Februari kemarin masuknya Oh, apa, gini, Bu. Februari? Bu jurusan apa? Putrinya jurusan apa? Putri atau putranya? Putra, Bu, teknik Putra. elektro. Elektro. Ya. Atau ada yang bisa saya Itu hubungi? sidang dengan wisuda beda, Bu. Oh, beda, oke. Iya. Kalau sidang beda, kalau wisuda beda lagi, berarti kalau wisuda bayar lagi gitu ya, Bu? Iya, gitu. Mungkin itu bayarnya adalah sidang dan ngambil ijazah kali ya, Bu ya? Oh, gitu ya, Bu ya. Yang 1.050.000 gitu ya? Ya, 1.050.000. Berarti Ya, wisuda betul. beda lagi 400 nambah gitu ya, Bu ya? Ya, wisuda beda lagi. Saya Karena bayarnya kemana itu, Bu, kalau yang untuk wisuda, Bu? di surat edarannya Ibu belum lihat ya? Kan Ibu waktu masuk sini ini ada surat edaran. Nah, di situ udah ada, Bu, Bank BNI. Oh, gitu. Uh-uh. Masuk ke sini maksudnya di mana, Bu? Enggak, surat edarannya yang di dalam surat edaran itu ada apa namanya, kan ada pertemuan sekarang ini kan lewat Zoom. Nah, itu yang di kolom baris keduanya di situ ada untuk pembayarannya melalui ini gitu. Oh, gitu. Tempat bayarnya kemana gitu ya, Bu ya? Ya, tempat pembayarannya kemana. Atau saya boleh tahu PIC-nya kalau yang untuk teknik elektro harus hubungi siapa, Bu? Mbak apa Bu Ana, Mbak Ana ya? Mbak Ana atau Bu Tuti ya? Bu Tuti kan Bu Tuti, saya lupa. Bu Tuti. Oke, Bu Tuti yang TU-nya ya, Bu ya? Iya, yang TU-nya. Tapi nanti gini, apa namanya, kami bikin grup ya yang hadir ini, kita bikin grup nanti biar kalau misalnya perlu apa-apa ini. Kemarin kami lupa ya kontak personnya ya di surat itu. Oke. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Bu, izin nanya, Bu. Nanti mungkin kalau rekornya itu bisa, nanti saya tanya Mas Rama apakah bisa taruh di YouTube atau taruh di mana supaya nanti bisa. Bu, bisa. Bisa ya Mas Rama ya? Bisa, Bu. Oke, nanti taruh di YouTube rekaman ini supaya nanti bisa teman-teman bisa saling tolong kabarin ke teman-teman gitu ya, bahwa apa namanya pendaftarannya ininya gitu ya. Pembahasannya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan ini yang hadir hari ini bisa ikut ya, supaya bisa kegiatannya. Oh, jadi ada yang tanya ini apa untuk wisuda kali ini tidak bisa online? Tadi ya mungkin baru hadir ya. Jadi memang kegiatan yang untuk offline ini kami belum mengadakan karena memang satu masalah protokol kesehatannya, kedua masalah gedung yang biasa kami kami gunakan itu masih belum berkenan untuk dipakai, dan yang jelas yang ketiga itu biayanya akan jauh lebih besar seperti itu. Karena di tempat kami pun masih yang kena COVID tuh masih bergantian ada gitu stafnya. Jadi kami menghindari seperti itu. Oh, kalau untuk pengambilan videonya tidak harus dengan, jadi sebenarnya sih memang berkesannya sendiri dan sama orang tua dan keluarga. Tetapi kalau memang karena sudah bekerja dan tinggal jauh tidak apa-apa, mungkin bisa sama teman atau sendiri saja juga tidak apa-apa gitu ya. Yang penting ada wisudawannya gitu, gambar video wisudawannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jadi ada yang mohon izin kalau memang tidak bisa ikut wisuda online ini boleh tidak. Ya namanya ya
memang tadi harapannya sih bisa ikut semuanya karena supaya pelaporan di PDPT itu sama ya. Tapi kalau memang tidak bisa ya kami tidak bisa memaksa seperti itu saja. Karena memang nanti pun di Oktober kalau pandemi masih terlihat, masih ada, kami juga tidak melaksanakan wisuda online, wisuda offline gitu. Karena pertimbangannya yang tadi seperti tadi. Jadi tetap online. Seperti itu. Oke, ada lagi. Mau izin apa yang tidak mengikuti wisuda apa harus membayar biaya juga tidak apa tidak. Apa harus membayar biaya wisuda juga, Bu? Apa tidak, Bu? Ya, kalau tidak mengikuti wisuda ya tidak usah bayar karena kan mengikuti wisuda itu kan dapat fasilitasnya baju toga dan buku wisuda gitu, ya. Jadi kalau misalnya tidak ikut ya tidak usah bayar. Oke, ada lagi? Kalau memang Ibu Sri izin ya. bertanya mungkin ya. Itu kan tadi yang nomor rekeningnya agak beda ya. Kalau yang saya kan di zaman saya tuh 870 ya, baru habis itu NIM, habis itu NRP ya. Kan ya. Nah itu apa saya nanti transfer yang ngikutin yang tadi diberikan saja lewat yang slide tadi atau masih pakai yang lama ini masuk ke rekening yang mahasiswa tiap-tiap itu, Bu? Apa gimana, Bu? Iya, pakai rekening aja yang BNI karena yang virtual account-nya sudah ditutup yang untuk lulusan. Jadi makanya jadi yang di surat edaran itu kan memang kami menunjuknya yang BNI ya. BNI nomor rekening sekian. Karena untuk virtual account masing-masing mahasiswa itu sudah ditutup, takutnya nanti nggak bisa. Iya ya. Berarti pakai yang nomor rekening yang tadi di slide saja, Bu ya? Iya, yang di surat edaran. Iya, takutnya saya nanti transfer ke ini kan saya masih megang akun yang BNI zaman saya masih kuliah. Takutnya udah ditutup ya gitu ya, Bu. Iya, betul. Oke. Terima kasih infonya, Bu. Ya, terima kasih Mas Nabil. Ya, Oke. Wah, jadi masih ada yang pengen nanya offline ya. Ibu tidak menjanjikan dulu ya. Ibu tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk yang offline karena pandemi COVID ini masih belum jelas gitu. Jadi kalau misalnya Oktober, November juga masih pandemi kan Ibu tiba-tiba nanti gitu ya. Memang waktu Juli 2020 tuh saya bilang mudah-mudahan Oktober 2020 sudah gitu ya. Nanti ada wisuda offline. Tapi kan ternyata sampai saat ini pun masih ada COVID-nya. Jadi Ibu tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk wisuda offline-nya. Kecuali memang benar-benar dari pemerintah sudah menyatakan pandemi COVID-nya sudah hilang, baru kita mengadakan wisuda offline. Gitu. Dan di perguruan tinggi lain atau kami pun juga akan ini kan, itu kalau bisa sih lulusan itu sampai 2 periode saja untuk batasannya gitu. Makanya sekarang kami tetap mengadakan wisuda online-nya. Wah, bayar mahal nggak apa-apa, yang penting bisa wisuda offline. Armelia Purwaningrum. Ya begitu ya, Ibu nggak bisa selama pandemi Ibu tidak bisa melakukan wisuda offline dan itu kapan Ibu tidak bisa menjanjikan. Oh, untuk perwakilan tidak ada. Jadi yang perwakilan itu hanya yang memberikan sambutan sama yang janji wisudawan. Hanya 2 orang saja, ya. Jadi nanti itu pun ditunjuk melalui rapat senat. Jadi tidak ada perwakilan antar prodi seperti itu. Ya, boleh tanya terakhir, Bu? Kenapa? Ya, Mas Agus gimana? Kalau untuk yang ikut wisuda itu tidak boleh nggak angkatan yang memang sudah lama cuma belum sempat ikut wisuda? Angkatan 2012. Angkatan 2012. Lulusnya tahun berapa? Sorry, lulusnya tahun 2012. Oh, lulusnya tahun 2012. Bentar ya, Ibu, saya mau tanya dulu.
yang oh gitu. Iya, Pak Agus tadi ini kebetulan kan saya juga baru di sini itu baru 1 tahun. Jadi ada aturan-aturan yang di PDPT-nya ya. Jadi kalau yang lulusnya 2012 tidak bisa, Pak. Jadi terlalu jauh katanya. Karena kita kan melaporkan yang nanti yang mengikuti wisuda 2000 itu gitu. Makanya nggak bisa itu ya saya. Kalau Mas Nabil kan mungkin masih 2019 ya lulusnya gitu. Seperti itu. Betul Bu, saya 2019. Iya. Makanya saya masih 2 tahun lah, setahun lah ya. Iya Mas Agus, maaf ya kalau lulusnya sudah 2012. Ya Bu, nggak apa-apa. Iya. Oke, ada lagi? Mungkin nanti yang hadir hari ini dengan mengisi daftar hadir akan kami berikan mungkin ada grupnya, terus nanti biar ada kalau misalnya ada pertanyaan mau yang ditanya-tanyakan untuk masalah pembayaran maupun masalah pembuatan videonya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Ya, bila saya tidak mengikuti wisuda online ini, apakah pengambilan ijazahnya tetap bisa dilakukan kan Bu? Bisa. Yang penting administrasinya dilengkapi gitu. Oh, oke Bu. Terus juga mungkin bisa dipertimbangkan Bu saran yang barusan dari yang ada di akun chat itu Bu, yang bagaimana bila Aula G dipergunakan untuk wisuda Bu. Jadi jadwalnya itu per prodi gitu Bu, berdasarkan protokol kesehatan. Karena gini, waktu itu pun kan Ibu udah pernah pernah kuesioner. Itu pada kalau misalnya wisudanya di mana, di kampus tuh pada nggak mau. Kemudian maunya itu di gedung kan gitu. Jadi kalau misalnya kan ini mungkin pemikiran satu orang ya, tapi belum tentu semua wisudawan mau juga tuh wisuda di kampus gitu. Jadi ya seperti itulah gitu ya. Intinya kalau misalnya masih sekarang kita masih agak susah untuk wisuda offline gitu. Mas Bagus. Itu kuesionernya memang kapan Bu? Saya belum pernah melihat kuesioner ya Bu. Waktu itu pas lulusan semester 2019-2020. Jadi dari 280 ya, yang isi kuesioner kan ada berapa ya Mbak Diana ngisinya kuesioner 150-an ya. Itu 20% itu hanya mau ngikuti yang ya rata-rata sih maunya offline gitu kan. Akhirnya makanya kami tidak lakukan wisuda ininya karena pada maunya offline gitu. Ya, mungkin silakan Mbak Diana kalau misalnya itu. Selamat siang semuanya. Saya mau menanggapi semua chat calon wisudawan dan wisudawati untuk mengenai informasi mengenai wisuda offline sebagai saran yang ada di chat. Sedikit saya sharing ya, dengan kampus sebelah saja Unpam, prokesnya bukan hanya menjaga jarak, kemudian memakai masker dan lain-lain, tapi untuk kegiatan yang berhubungan dengan jumlah kuota di atas 100 orang, itu disarankan untuk semua yang mengikuti kegiatan itu adalah swab antigen, dan swab itu harus berlaku tidak boleh lebih dari 1 minggu atau 3 sampai 5 hari dari surat swab antigen itu. Kemudian kita juga harus menyediakan ruang atau bilik disinfektan. Jadi kalau misalnya offline, walaupun di Aula G, semua sarana dan prasarana itu harus tetap
kita sediakan. Jadi kenapa kita memilih wisuda online, karena untuk menyediakan itu tidak mudah dan biayanya juga tidak sedikit. Kalaupun misalnya itu dilakukan per prodi, maka kita harus melakukan 11 kali wisuda offline dengan perlengkapan juga yang harus diganti sebanyak 11 kali. Jadi maksudnya di sini adalah bukan cuman ya memang bisa prokes, ya memang bisa jaga jarak, ya memang bisa memakai masker, tapi untuk pelaksanaannya sendiri tidak semudah itu, karena dengan di sini sudah mulai banyak juga yang terkena COVID. Kita juga tidak bisa mengorbankan mungkin panitia atau peserta yang lain, bahkan dengan orang tuanya, dan pasti orang tuanya juga termasuk lansia atau di atas 50 atau 55 tahun, dan itu lebih beresiko. Jadi makanya kita memutuskan untuk wisuda online. Jadi saya sih cuma mau sedikit menginformasikan bahwa kita sudah berusaha gitu, dan kenapa keputusan yang sudah online ini juga sudah kita sudah berusaha mencari informasi ke kampus-kampus yang sudah melaksanakan wisuda online gitu. Jadi harap dimengerti kenapa kita tidak bisa memaksakan wisuda offline, karena persiapannya tidak semudah itu. Jadi mohon dimengerti. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya sih menghimbau kita maunya semua lulusan ini juga bisa melaksanakan ikut wisuda online. Bukan kita saja, tapi kampus lain juga melaksanakan wisuda online. Jadi mudah-mudahan usaha kita bisa setidaknya ya diapresiasi lah oleh para lulusan ini. Terima kasih, sedikit informasi dari saya. Selamat siang. Makasih Mbak Diana. Kalau boleh saya kasih pendapat juga, saya rasa ini emang yang terbaik sih untuk kondisi saat ini. Jadi gini, selain yang tadi dijelasin Mbak Diana, kita itu para calon wisudawan itu bukan semuanya orang yang masih single, banyak juga yang sudah berkeluarga. Itu yang harus dipahami oleh wisudawan lain. Dan itu pertama, selain resikonya bisa terkena COVID, nanti keluarga belum kena segala macam kalau kita secara offline. Kemudian biayanya pun itu juga bisa lumayan ditekan. Kalau umpamanya kita pakai online sama offline itu jauh loh bedanya, bisa 3 kali lipat. Jadi harus dipikirkan dari berbagai sektor, bukan keinginan pribadi kita aja. Kalau keinginan pribadi saya juga pasti saya pengen punya kenangan lah, wisuda, prosesi seperti dulu D3. Tapi sekarang zaman udah berubah, nggak bisa memaksakan seperti itu sih. Gitu aja kalau pendapat saya. Makasih. Ya, makasih Mas Yoga untuk masukannya juga ya, Mas Bagus. Mudah-mudahan memahami ya. Ya, kita memang kondisi saat ini nih harus benar-benar memang menekan perasaan dan keinginan ya. Karena semuanya pun sebenarnya juga harapannya sih pingin ada wisuda yang seperti biasanya gitu. Cuman memang semuanya pun kegiatan-kegiatan apapun juga semua terbatasi gitu ya. Mudah-mudahan bisa memaklumi semua gitu. Itu saja sih ya harapannya. Oh Pak Abu, ini Pak Abu, sebentar. Abu menanyakan yang sampai berapa tahun. Jadi memang kalau perguruan tinggi kita memang belum di PDPT sih memang belum ada ya batasannya untuk berapa sampai berapa tahun gitu. Cuman kalau di perguruan tinggi yang negeri itu dibatasi 2 tahun Pak. Jadi Pak Abu. Jadi kalau misalnya sudah lulus 2 tahun tidak ikut wisuda tidak bisa. Mereka sih perguruan tingginya membatasi itu. Seperti itu. Karena kan nanti kita tetap yang mau mengikuti wisuda kita tetap melaporkan gitu ke PDPT-nya. Ya. Mengenai yang kontak person yang tidak bisa mengambil baju toga itu di bagian Mbak Diana ya, yang mungkin kan mahasiswa semua sudah tahu kontaknya Mbak Diana di bagian PPA. Jadi nanti bisa langsung Mbak Diana atau Mbak Yuli Nurul untuk misalnya nanti
kontak personnya misalnya nanti harus lewat apa namanya kalau yang itu tuh paket gitu-gitu ya. Nanti berarti ada administrasi untuk pembayar untuk pengiriman paket baju toganya sama itu. Bu Sri, mungkin saya tambahkan saja. Ini kan Ya. karena kan dari alumni sipil, bukan sipil ya, alumni Institut Teknologi Indonesia mungkin sudah ada yang bekerja ya. Jadi agak susah gitu untuk mengambil baju toga di hari-hari Senin hari kerja ya, karena kan terkait tuntutan kerjaan ya. Mungkin kalau yang tidak bisa di-share saja Bu kontak Ibu Diana yang tadi Bu. Itu Bu. Ya nanti ini kan kontak Diana kontaknya. Sebenarnya di hari Sabtu Minggu itu PPA itu buka loh. Jadi gitu. Berarti di hari Sabtu kalaupun misal hari Sabtu ada ya Bu? Ada. Jadi hari Sabtu dan Minggu kami memang buka memang untuk melayani kelas paralel gitu. Jadi kayak kalau mungkin kalau saya pribadi tadi sih memang mau menanyakan juga, cuman karena jauh juga sih karena kan dari kampus ke lokasi kantor ya. Jadi kalau hari Sabtu bisa diambil mungkin bisa kali ya Bu ya untuk. Iya bisa. Oke deh, siap. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama ya. Oke, ada lagi? Ya tadi nanti yang resolusi dalam video segala macam tadi sebenarnya sudah ada ya. Nanti kami kirimkan link-linknya. Sebenarnya link-linknya sudah ada sih. Nanti saya kirimkan lagi linknya. Mbak Yuli nanti akan menginikan lah. Atau enggak nanti kita bikin grupnya atau kan kemarin lewat email ya. Kalau misalnya nanti dikasih videonya juga lewat email juga nanti bisa. Itu Mbak Yuri, link videonya, iya. Oh di Pulau Jawa ambil sorry. Ya jadi nanti bisa ngambil baju segala macamnya, nanti bisa menghubungi Mbak Yuli atau Mbak Diana, ya. Mbak Yuli nanti ini ya Mbak, yang tadi chat-chatnya nanti ditindaklanjuti lah gitu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, jadi kami tunggu jadi nggak ada masalah nih ya pembayaran tanggal 4 sampai 18 April. Jadi kalau tidak ada masalah, jadi nanti wisuda online-nya tetap 5 Juni ya. Oke, kalau tidak ada lagi ya mungkin Ibu tutup jika nanti itu bisa kontak-kontak juga langsung ke Mbak Diana kan sudah ini lulusan mesti ada kontak dengan Mbak Diana atau Mbak Yuli ya. Mbak Yuli Nurul itu yang di lab kimia dasar ya. Jadi biasanya tak punya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pembayaran tidak bisa kurang Bu. Iya segitu ya. Memang itu pokoknya inilah saya sih yang penting tuh semua bisa ikut gitu. Jadi tidak mahal, tidak ini gitu. Bu, untuk pembayaran kelas PKP apa ada perbedaan dengan reguler? Tidak ada ya. Karena memang ini kan untuk baju toga, buku ini kan sama semua biayanya. Jadi tidak ada perbedaan antara reguler dengan paralel. Ya. Oh, pembayaran. Bu Sri, izin bertanya lagi, mohon maaf. Untuk administrasi berarti hanya Mbak Diana saja terkait wisuda online ini apa bagaimana Bu? Kontak personnya? Kontak personnya jadi bisa Mbak Diana, bisa Mbak Yuli, bisa juga admin prodi. Nanti admin prodinya bisa saling memberikan penjelasan gitu kalau saya punyanya nomor ini gitu ya. Tapi akan lebih langsung di handle dengan Mbak Diana gitu ya. Oh gitu ya. Nanti bisa di-share saja Bu di mana ya kalau bisa ya gitu. Terkait kontaknya Bu Diana. Kebetulan saya belum punya sih. Oh gitu pribadi. Ya. Mbak Yuli Nurul gimana Mbak nanti?
Mbak Yuli. Oke, nanti diinikanlah lewat email atau lewat WA ya, Mas Nabil ya. Nanti kan nanti dihubungi ya. Boleh nih ya. Ya. Tadi cuman di daftar hadir nggak ada nomor telepon sih, kalau ada tadi mungkin Iya, bisa. tadi Mbak Diana salah. Makanya saya juga bingung mau nge-share ke siapa nih, Kak. Kalau saya paling megang Pak Nyoto aja paling, admin pro di sipil. Nanti sama Pak Nyoto saja. Nanti Pak Nyoto, saya nanti minta nomor teleponnya Pak Nyoto. Pak Nyoto. Oke. Nah Ya. itu Mbak Yuli itu. Mbak Yuli udah nulis untuk kontaknya Mbak Diana ya. Itu 877-8308-8212 ya. Jadi nanti Oke. Siap. Oh, ini ada yang nanya 400.000 diberita rinciannya ya. Jadi baju toga itu sekitar 200, terus buku wisudanya itu 100, terus wisuda inian online-nya 100.000. Jadi sama ijazah beda ya. Kalau ijazah tuh kan ada ijazah, ada transkrip, ada SKPI gitu ya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? Bu, berizin bertanya apakah ada perbedaan Bu antara lulusan yang mengikuti wisuda dengan tidak mengwisuda? Ada perbedaannya. Jadi nanti perbedaannya adalah tidak ada kenangan untuk baju toganya dan videonya gitu ya, untuk bisa diperlihatkan atau bisa buat kenangan buat Anda gitu ya, buat keluarga, buat nanti putra-putrinya kalau sudah berumah tangga. Itu sih bedanya ya. Oke. Robi Utama ya. Mungkin karena masih lajang jadi masih belum kepikiran. Tapi kalau udah punya keluarga, apalagi nanti calon ini bisa ini buat bukti gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah cukup ya, ini kayaknya udah pas nih ya, hampir 56 menit. Ada lagi? Ya, mudah-mudahan ini sudah 118 ya, udah ada yang keluar. Mudah-mudahan nanti kami nggak kerasa cuma 5 detik Bu. Iya, kan tadi 10 detik ya, 5 detik buat sendiri, 5 detiknya buat keluarga. Jadi nanti kita nanti bisa lihat juga buat kenangan, kan kalau misalnya nanti satu video per full ya, itu kan bisa lihat teman-teman kamu ya yang satu angkatan wisuda yang sudah wisuda gitu. Oke, gitu saja ya. Oke, kalau yang biaya kirim itu belum termasuk ya. Jadi ini yang aku melihatmu tuh siapa ya namanya ya? Katanya sedih nggak bisa wisuda online atau offline gitu. Oke ya, kita semua juga memang sedih ya karena memang COVID ini, jadi kita memang harus belajar nerimo. Sementara seperti itu. Mungkin belajar legowo kali ya. Saya juga 6-7 tahun kuliah di ini baru 2019 lalu lulus. Memang kenyataannya memang pandemi ini memang begitu kali ya Bu. Iya, memang semuanya gitu ya. Yang biasanya kita bisa jalan-jalan setahun 2 kali, ini benar-benar nggak bisa jalan-jalan gitu ya. Ya sama, kalian sama ibu juga gitu. Ya betul Bu. Iya, kan biasanya tuh kalau dosen seminar setahun sekali gitu atau 2 kali itu sama teman-teman juga gitu ya. Itu juga nggak bisa kita jalanin gitu. Oke ya, semua sabar, semuanya seperti itulah. Saya Gani Bu, prodi otomotif. Oh, yang tadi aku melihatmu ya. Ya nanti belajar itu deh, curhat sama Pak Ismoyo saja ya. Apa ini? Bu, kalau kami ikut wisuda online terus jika sudah diperbolehkan kalau diperbolehkan offline bisa nggak gitu ya? Kalau memang ada permintaan seperti itu nanti dipikirkan. Cuman kami belum tahu gitu ya, offline-nya itu kapan seperti itu. Oke, mungkin sudah tinggal 1 menit lagi. Kalau ada inian lagi yang mau ditanyakan. Oh, itu Mbak Diana ya. Oke, ya.
Ya, jadi memang tetap ya kita masih offline online ya untuk wisudanya, karena memang ya pro dan kontra lah ya, mau ada yang mau sekolah offline gitu-gitu. Itu pun kemarin udah mau direncanakan juga ada yang sudah kena ya. Ijazah sendiri beda ya, ijazah beda dengan wisuda. Tadi kata Mbak Diana boleh ya. Jadi kalau misalnya wisuda online, tapi mau wisuda offline boleh saja, tetapi tidak ada pelaporannya di PD Dikti gitu. Tapi kita tidak melaporkan di PD Dikti, itu saja. Cuman offline-nya kapan kita juga nggak tahu, gitu ya. Ikut prosesinya aja bukan? Iya, jadi ikut prosesinya saja gitu, ya. Ya, maaf ya. Iya ya, Ibu lupa nih sampai Ibu mute, Ibu ngomong kemana-mana lagi. Ya, makasih ya semuanya. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan kami tunggu untuk pendaftarannya. Ya, semoga semua diberi kesehatan. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian Ibu. Ya, terima kasih Mas Rama dan Mbak Diana dan Mbak Yuli. Terima kasih juga Bapak Ibu Kaprodi yang hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.